Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan salah satu bab dari Kitabul Jami'. Kitabul Jami' adalah kitab yang terakhir dari Kitab Bulughul Maram, ya, yang berisi tentang adab dan akhlak. Kita masuk pada bab yang kelima, bab at-targhib fi makarimil akhlak, bab tentang memotivasi, ya, untuk berakhlak yang mulia, untuk berakhlak yang mulia. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berakhlak mulia, ya, karena kita tahu bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri, ya. Ibadah bukan cuma hanya hubungan seorang dengan Rabb-nya, tetapi interaksi dia dengan sesamanya, ya, juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan interaksi dia dengan sesamanya butuh dalam istilah kita namanya dengan akhlak, ya, akhlak. Oleh karenanya kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri, ya. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, ya, dan yang lainnya, bukan cuma puasa, tapi kita berakhlak mulia terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, terhadap kawan, terhadap tetangga, maka itu juga ibadah, ya. Ibadah tersendiri yang diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Yang pertama, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bis-sidq, hendaknya kalian jujur. As-sidq artinya jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebajikan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduq, senantiasa seseorang jujur, wa yataharra sidqa, dan dia berusaha untuk senantiasa jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai salah seorang dari siddiqin. Ini derajat yang tinggi, ya. Kita tahu derajat kaum mukminin setelah kenabian adalah as-siddiqiyah, ya. Ya, derajat yang tinggi. Wa iyyakum wal kadzib, waspadalah kalian dari kedustaan, atau jauhilah kalian daripada kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kefajiran, yaitu kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa ma yazalu rajulu yakdzib, senantiasa seorang berdusta, wa yataharral kadzib, bahkan dia sengaja untuk berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis agung yang menjelaskan tentang pentingnya jujur, ya, dan nistanya kedustaan. Dan ini sifat jujur adalah sifat yang langka, ya, di zaman sekarang ini, ya. Seorang sulit mencari orang yang amanah, ya, seorang yang jujur. Betapa banyak orang terjerumus dalam kedustaan.
Padahal barang siapa yang jujur, maka dia ya telah melakukan ibadah yang mulia, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, yang bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Di sini Nabi SAW membuka hadisnya dengan berkata, "Alaikum bisidq." Hendaknya kalian jujur. Kenapa? Fa inna sidqa, di situ Nabi mengatakan karena inna, di sini inna untuk membayangkan untuk menjelaskan ta'lil, sebab kenapa kalian mesti jujur? Jawabannya fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebajikan. Ini dalil bahwasanya orang yang jujur akan terbuka di hadapan dia banyak kebajikan. Ya, banyak kebajikan. Ya. Terkadang orang mengatakan ya, terjebak dalam suatu kondisi, dia mengatakan saya selamat dengan berdusta. Sungguhnya dusta itu tidak mengantarkan kepada keselamatan, justru kejujurannya. Meskipun nampaknya dia tidak selamat, tetapi yakinlah di balik tersebut ada banyak keselamatan dan banyak kebajikan. Maka seorang berusaha untuk jujur dalam kondisi apapun, ya kecuali dalam kondisi darurat, ya, yang kalau dia jujur maka dia akan dibunuh, maka ini diperbolehkan untuk dusta. Tapi ini kondisi yang sempit. Secara umum kita hendaknya jujur dalam segala hal, jujur ya dalam segala hal. Kenapa Rasulullah menyuruh kita jujur? Karena fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran akan mengantarkan kepada albir, kebajikan. Akan dibuka di hadapan kita banyak kebajikan. Kemudian apa? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Oleh karena misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus, yaitu di antaranya jujur. Apa buahnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Ini dalil bahwasanya lisan ya mempengaruhi amalan. Kalau orang senantiasa jujur akan pengaruhi ibadah dia. Ya. Allah yang bilang yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Ini dalil bahwasanya jujur membuka banyak kebajikan. Subhanallah, kemudian Nabi berkata, wa ma yazalu rajulu, dan senantiasa seorang jujur, yaitu dia jujur terus. Yasduq wa yataharra sidqa, dan dia berusaha untuk senantiasa jujur. Yataharra yaitu dia berusaha sengaja untuk jujur. Di saat orang-orang semua berdusta, dia sengaja untuk jujur. Di saat orang-orang mulai menutupi, dia sengaja untuk apa? Jujur. Dia berusaha untuk jujur. Itu namanya taharri, sengaja mencari-cari. Dia mencari-cari kejujuran. Di tengah-tengah orang merasa selamat dengan kedustaannya, di tengah-tengah orang merasa ya berhasil dengan kedustaannya, dia berusaha jujur. Meskipun kejujuran tersebut zahirnya akan buat dia susah, akan buat dia miskin, dia tidak peduli. Ya taharras sidqa, dia berusaha untuk apa? Jujur. Apa yang terjadi? Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Siddiq ya adalah derajat yang tinggi. Ya, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Derajat pertama yang paling tinggi an-nabiyyin, kemudian di bawahnya as-siddiqin, kemudian di bawahnya asy-syuhada, di bawahnya salihin. Ya. Jadi derajat siddiqiyah itu di bawah kenabian. Seperti yang meraihnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan di atas daripada syuhada, padahal menjadi syuhada tidak gampang. Berjihad, mengorbankan jiwa dan raga. Tetapi ternyata ada derajat lebih tinggi daripada itu, siddiqin. Bagaimana cara kita mencapai derajat siddiqiyah? Caranya dengan selalu berusaha jujur. Selalu berusaha untuk jujur. Maka di sini ada dua tafsiran. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sampai Allah catat dia sebagai siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia distempel oleh Allah sebagai siddiq, sehingga kemana-mana dia jujur dan dia memiliki derajat yang tinggi, derajat di atas daripada derajat syuhada, ya. Sehingga akhirnya jadilah kejujuran itu sebagai sajiyah bagi dia. Sajiyah maksudnya sebagai akhlak yang menempel pada dirinya. Mudah bagi dia jujur. Orang bilang tapi dia jujur. Dia tidak pernah berpikir untuk apa? Dusta. Dia tidak berusaha untuk mencari hilah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa jujur dan sudah distempel oleh Allah sebagai orang yang jujur. Orang tanya dia dengan mudah, dia jawab dia jujur. Ya. Ya.
Dia jujur. Sampai orang seperti ini saking susahnya dia dusta, dia mau belok-belok dikit depan istrinya nggak bisa ya. Karena dia susah, tidak terbiasa untuk apa? Untuk belok kanan belok kiri ya. Biasanya jalan lurus ya. Akhirnya ya dia susah ya untuk biasa berdosa susah. Kenapa? Dia sudah distempel oleh Allah sebagai orang yang jujur. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, maksudnya hatta yuktaba indallahi siddiqan, artinya dia diberikan oleh Allah al-qabul indan nas, yaitu orang-orang mengenal dia, orang-orang tahu dia orang apa? Yang jujur. Orang-orang percaya sama dia, orang-orang amanah sama dia. Kenapa? Karena dia senantiasa jujur ya, sehingga orang-orang menerimanya. Kita bilang meskipun orang tidak menerima, yang penting di sisi Allah dia dicatat sebagai apa? Siddiqun. Tapi di antara kebaikan Allah kepada hamba yang jujur bukan cuma diterima di sisi Allah, tapi juga diterima di sisi masyarakat. Orang jujur orang senang, orang yang amanah orang senang ya. Dimanapun dia berada orang merasa nyaman dengan dia. Kenapa? Dia jujur, tidak pernah bohong ya. Baik. Yang kedua, wa iyyakum wal kadzib, waspadalah kalian daripada al-kadzib, atau hindarkanlah diri kalian daripada dusta. Dusta ini kenapa harus dihindari? Nabi mengatakan inna ta'liliyah. Inna yang menunjukkan sebab kenapa, illahnya kenapa, sebab kenapa kita harus meninggalkan kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta mengantarkan kepada kefajiran, kepada kemaksiatan. Jadi dari bahaya orang dusta itu membuka pintu-pintu kemaksiatan yang lain. Dusta itu membukakan pintu-pintu kemaksiatan yang lain. Paling tidak membukakan pintu-pintu dusta yang lain. Saya dapati beberapa orang subhanallah, dia dusta. Untuk menutupi kedustaannya dia harus tutup dengan dusta yang lain. Untuk menutupi kedustaan yang kedua dia harus tutup dengan kedustaan yang tiga. Dia harus pandai membuat rangkaian cerita. Karena ada satu rantai yang dia salah, akhirnya ketahuan dusta yang pertama. Dan sering dia begitu, karena dia tutup dusta pertama dengan dusta kedua dusta ketiga sampai dusta ke-17, dia lupa dengan dusta pertamanya. Ya. Saking banyak dustanya dia lupa pernah dusta. Ya. Saya sampai pernah marah sama seorang, ya. Dia bilang, saya tidak pernah mengatakan demikian. Ente terlalu banyak dusta sehingga ente lupa dosanya. Kudustaan ente rekam loh, dia bilang gitu. Ada videonya loh. Ente terlalu banyak dusta makanya sampai lupa dengan apa yang ente dustakan. Subhanallah, ngeri orang kalau sudah seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan mengantarkan kepada kemaksiatan yang lain. Ya, dia akan zalim, ya. Dia banyak kemaksiatan terbuka di depan dia gara-gara pintunya, kuncinya apa? Dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta mengantarkan kepada pintu-pintu kemaksiatan yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan bahwasanya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam, ya. Benar kata Allah, innal abrara lafi naim. Kalau jujur mengantarkan kepada albir. Albir orang yang memiliki sifat bir, kata Allah innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang yang baik melakukan kebajikan di dalam kebahagiaan di surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguhnya orang-orang fajir dalam neraka jahanam, Wa ma yazalu rajulu yakdzib, dan seorang senantiasa berdusta. Wa yataharral kadzib, dan dia sengaja untuk berdusta. Sampai dia yatafannan, yaitu apa? Ya, kalau bahasa Indonesia canggih, apa namanya? Ahli dalam apa? Dalam dusta. Canggih dalam apa? Berdusta. Subhanallah. Mengerikan orang seperti ini. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, distempel. Kalau sudah distempel oleh Allah susah. Ente nasihati dia enggak bakalan sadar kenapa sudah distempel oleh Allah. Sampai dia mati, ya, dia akan menjadi pendusta. Waliyadzubillah. Dan mudah bagi dia untuk berdusta. Mudah bagi dia. Dia ngomong dusta lepas aja, santai aja dia. Dan cara-cara hilah untuk berdusta banyak sekali. Banyak sekali. Menipu masyarakat, menipu keluarga, menipu orang tua, menipu kakak, menipu adik, menipu istri, ya. Kenapa? Dia sudah biasa dusta, bagi dia hal yang biasa. Ya. Susah kita bilang, kamu aneh sekali, kok bisa orang berusaha terus? Mungkin kita aneh melihat dia berusaha terus, tapi kalau kita baca hadis ini enggak aneh. Kenapa? Sudah distempel, mau diapain? Sama seperti kita heran, kok ada orang
kafir nyembah sapi, ya sudah distempel jadi orang kafir, mau diapain? Mau ente ceramah sampai mulut berbusa, dia tidak akan dapat hidayah. Seperti perkataan seorang nabi, "Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyughyikum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Maka tidak bermanfaat nasihatku agar kalian dapat hidayah. Kalau Allah memang ingin menyesatkan kalian, ya sudah, mau diapain? Sama seperti orang ini. Aneh, dia dusta, pendusta. Kita sudah nasihati, tetap aja dia belok kanan, belok kiri, tidak merasa bersalah. Wajar, kenapa? Sudah distempel jadi apa? Pendusta. Sudah stempel jadi pendusta. Oleh karenanya berhati-hati ikhwan. Ya, banyak, saya katakan tadi, banyak orang menyangka bahwasanya al-kadzib manja, bahwasanya dusta itu penyelamat. Tidak benar. Yang benar adalah jujur yang menyelamatkan. Apapun resikonya, kalau tidak menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di akhirat. Dusta seakan-akan menyelamatkan kita di dunia. Yakinlah suatu hari kita enggak selamat di dunia, dan di akhirat jelas tidak selamat. Ya. Maka jangan ahli dalam apa? Berdusta. Jangan ahli dalam berdusta. Jujur saja, seorang jujur, ya. Jangan kemudian menipu orang lain. Taib, ini hadis yang pertama. Para ulama khilaf tentang apakah dusta dosa besar atau dosa kecil. Apakah dusta dosa besar atau dosa kecil? Diriwayatkan dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Terkadang beliau mengatakan dusta adalah dosa kecil, terkadang mengatakan dosa-dosa besar. Ad-Dusuqi juga menyebutkan bahwasanya dusta secara umum dosa besar, kecuali seseorang dusta jarang-jarang, setahun sekali dusta, ya. Itu mungkin dosa kecil kata dia. Ya. Kalau setahun sekali dusta, dosa kecil. Seorang tidak terlepas dari dusta. Terkadang ada yang dusta sengaja, ada yang kelepasan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya, kamu ada beras di rumah? Enggak ada. Dia waktu ngomong bilang enggak ada, memang dia meyakini tidak ada. 2 menit kemudian, oh iya ada, tapi sudah terlanjur dia bilang apa? Enggak ada, ini enggak ada masalah, dia dusta tidak sengaja. Ya, tapi intinya Ad-Dusuqi mengatakan kalau seorang sengaja berdusta setahun sekali itu dosa kecil. Tapi setahun sekali ya. Tapi kalau sering maka itu dosa besar. Dan yang benar bahwasanya Allah alam, saya lebih condong, ya. Intinya kalau dusta berkaitan dengan syahadah, persaksian, sepakat ulama ini dosa besar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Mau aku kabarkan kepada engkau tentang 3 dosa besar. Al-isyraku billah, pertama syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain. Wa kana muttaki'an. Tadinya Nabi bersandar, kemudian Nabi duduk. Nabi mengatakan, "Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur." Ya, persaksian dusta itu dosa apa? Dosa besar. Seperti al-yaminu ghamus, sumpah juga, ya, dusta, sumpah dengan dusta dikatakan ghamus, ya, tenggelam. Kenapa? Karena sumpah tersebut menenggelamkan dalam neraka jahanam. Intinya dusta-dusta yang menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, ini semua dosa besar, jelas. Ini adalah dosa besar. Tetapi dusta yang tidak memudaratkan orang lain, ini sekedar dusta, ngomong macam-macam, ini jadi masalah perselisihan. Tapi yang benar, ya, saya lebih condong bahwasanya dusta itu dosa besar. Banyak perkara-perkara dusta yang diancam dengan neraka jahanam, seperti tadi saya sebutkan, syahadatuz zur, qauluz zur. Kemudian seperti ngelawak dengan berdusta, ya. Wailun, ya, liman haddatsa fakadzaba liyudhika bihin nas, wailun lahu tsumma wailun lahu. Kata Nabi, celaka orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Kemudian celaka bagi dia, kemudian celaka bagi dia. Ini ancaman, dia cerita dusta supaya orang apa? Tertawa. Padahal ini dusta yang bermanfaat bagi orang, ya tidak. Dusta yang buat orang apa? Senang. Tapi ternyata dosa besar sampai diancam tiga kali. Kemudian dusta adalah sifat-sifat orang-orang yang buruk. Sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang kafir. Ulaika humul kadzibun. Ya, sifat-sifat orang munafik, idza haddatsa kadzaba. Di antara sifat orang munafik, kalau dia berbicara dia apa? Berdusta. Jadi kalau mau dikatakan dosa kecil, kalau dosa setahun sekali. Tapi intinya jauhilah sifat tersebut. Karena khawatir kalau seorang sudah berani dosa sekali, minggu depan sekali lagi, 2 minggu lagi sekali lagi, mungkin yang ke-20 kali distempel oleh Allah, mampus kita. Belum dikasih stempel, pas ke-20 kali Allah stempel jadi pendusta, selesai. Jadi sifat yang melekat dalam diri kita, waliyadzubillah, enggak bisa kita lepaskan. Mau orang nasihati, mau istri menangis, mau orang tua marah, santai aja kita. Kenapa? Karena sudah distempel jadi pendusta. Dan ini paling bahaya kalau sudah menempel pada seorang ustaz, mengerikan. Ustaz tapi tukang apa? Dusta. Waliyadzubillah. Dan ada orang seperti begitu, ya.
Oleh karena seorang hati-hati, waspada, berdoa kepada Allah dijauhkan dari penyakit ini. Taib. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Muttafaqun alaih. Waspadalah kalian dari persangkaan. Sungguhnya persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Perkataan yang paling dusta. Wallahu alam. Hadis ini kenapa dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam bab ini? Ya, membingungkan sebagian ulama karena hadis ini sudah dibawakan pada bab sebelumnya tentang at-tarhib min masawi'il akhlaq. Bab sebelumnya, bab keempat, tentang peringatan keras terhadap akhlak yang buruk, di antaranya bersuudzon, di antaranya apa? Bersuudzon, berburuk sangka. Maka Allah alam bisawab, ya. Seperti Syekh Utsaimin mengatakan kemungkinan Ibnu Hajar membawakan hadis ini karena kesalahan. Harusnya dibawakan kepada bab sebelumnya, ya. Sebagian ulama lagi mengatakan hadis ini dibawakan pada bab tentang akhlak yang baik, padahal berburuk sangka akhlak buruk atau akhlak baik? Akhlak buruk atau akhlak baik? Akhlak buruk. Kenapa dibawakan pada bab tentang akhlak baik? Ya, ini kata Syekh Utsaimin mungkin kesalahan Ibnu Hajar karena hadis ini sudah disebutkan sebelumnya. Ulama lain mengatakan hadis ini dibawakan dalam bab ini untuk menjelaskan kebalikannya, yaitu berbaik sangka adalah akhlak yang baik, berburuk sangka akhlak yang buruk, kelazimannya, ya, mafhum mukhalafahnya, berbaik sangka adalah akhlak yang baik. Ini sehingga dibawakan dalam bab akhlak yang baik. Allah alam bisawab. Bisa jadi Ibnu Hajar juga membawakan hadis ini sebagai kelanjutan dari sebelumnya, yaitu wa iyyakum wal kadzib. Hati-hatilah kalian dengan apa? Kedustaan. Dan di antara kedustaan adalah berprasangka buruk. Ya, di antara kedustaan adalah berprasangka buruk. Karena Nabi mengatakan fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Taib, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya persangkaan adalah perkataan yang paling dusta? Lebih dusta, lebih parah daripada dusta yang nyata. Lebih parah daripada dusta yang nyata. Karena Nabi mengatakan akdzabul hadis, yaitu pembicaraan yang paling dusta. Apakah dia lebih parah daripada kedustaan yang sharih, yang jelas? Jawabannya iya. Dari sisi mana? Dari sisi kalau orang dusta, dia sadar dia berdusta. Dia sadar dia salah, ya. Tetapi kalau seorang berprasangka, persangkaannya itu salah, dia merasa benar. Dia merasa apa? Benar. Dia bangun persangkaannya tanpa dalil, kemudian dia berprasangka dan dia menyangka persangkaannya apa? Benar. Maka dia lebih parah daripada kedustaan yang sesungguhnya. Paham atau tidak? Orang kalau dusta sesungguhnya, dia ngerti dia salah. Paham? Tetapi tatkala dia berprasangka dan persangkaannya salah, dikatakan lebih dusta. Kenapa? Karena dia menyangka apa yang dia sangkakan itu apa? Benar. Boleh seperti misalnya antara bid'ah dan maksiat, ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya al-bid'ah ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Kalau maksiat pelakunya merasa dia berdosa, jadi kemungkinan untuk bertobat masih ada. Tapi kalau bid'ah, dia sudah salah dan dia menyangka apa yang dilakukan itu benar, sulit untuk bertobat karena dia merasa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti begitulah kira-kira. Ya, makanya disebut dengan akdzabul hadis. Ya. Kenapa akdzabul hadis? Karena dia menyangka apa yang dia persangkakan benar padahal tidak benar, Subhanallah, pentingnya tabayyun. Betapa sering kita menghadapi kejadian, kita rangkaikan, benar juga ya. Indikasi pertama, indikasi kedua, indikasi ketiga, 4, ke-5, ke-6, 7 indikasi menimbulkan ke satu kesimpulan. Dan kita sudah meyakininya. Ternyata kita cek, ternyata salah. Dan itu sering terjadi. Itulah yang disebut dengan tabayyun, perlu cross check, perlu bertanya. Apalagi timbul dari, kalau beda dengan orang yang memang tukang maksiat, kita prasangka buruk kepada dia enggak ada masalah. Ya. Sama orang kafir yang suka melakukan kerusakan, kita prasangka buruk sama dia tidak jadi masalah. Tapi kita berbicara tentang kaum mukminin yang asalnya mereka baik, ya. Sama istri, sama suami, ya. Sama orang tua, sama kakak, sama adik yang bukan sifat mereka begitu. Maka hukum asalnya kita tidak boleh berprasangka buruk. Meskipun banyak indikasi menunjukkan demikian. Cek dulu. Tanya dulu, ya. Tanya dulu. Nah, kalau kita langsung mengambil hukum, mengambil kesimpulan tanpa kita cross check, disitulah kita terjerumus dalam dosa prasangka buruk. Makanya Allah mengatakan jauhilah persangkaan buruk. Kalau kau benar pun salah,
apalagi kalau salah. Kalau kau persangkaan ternyata benar, itu pun salah karena kamu dilarang untuk berprasangka buruk. Ya, kamu harus cek, tanya dulu ya. Wala tadhunanna bikalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, janganlah engkau mempersangka apa yang keluar dari kalimat yang keluar dari mulut saudaramu sebagai keburukan sementara kau masih menemukan celah yang baik untuk dibawakan kepada tafsiran yang baik. Ini menunjukkan jangan sedikit orang melakukan sesuatu kemudian kita tafsir yang buruk. Enggak. Kita disuruh untuk berprasangka baik ya. Kenapa? Karena tatkala kita berprasangka buruk, semuanya kita sedang menurut sama setan. Setan kasih satu tafsiran. Padahal orang ini melakukan sesuatu, tafsirannya banyak. Kenapa kita milih tafsir yang buruk? Karena kita didikte oleh apa? Setan. Ya. Kemudian didikte oleh setan, akhirnya kita menyangka yang tidak. Ya. Dan ini sangat berbahaya kalau terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Istri selalu berburuk sangka sama suami. Ya. Disangka suaminya mau poligami terus, padahal tahu suaminya penakut, tapi terus berprasangka. Indikasinya apa? Indikasinya jalan sama ini. Indikasinya begini, ya. HP-nya ada 2. Kenapa HP-nya 2? Banyak indikasi. Cek dulu lah, tanya dulu. Jangan suka berprasangka buruk. Repot kalau rumah tangga dibangun di atas berprasangka buruk. Itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ya. Saya sering cerita, kawan saya dia jual apa? Besi-besi dan apa logam-logam dalam partai besar, punya hubungan ke pembeli luar negeri ya. Dan suatu hari dia jual barang ke temannya dan temannya lewat sekretaris temannya. Sekretaris temannya perempuan. Mungkin tidak berjilbab, mungkin orang kafir dan yang lainnya. Maka terjadilah tawar-menawar di WhatsApp. Bagaimana besi ini? Bagaimana kalau besi ini? Bagaimana kalau logam ini? Bagaimana logam ini? Tapi setelah itu dia hapus. Khawatir istrinya baca. Karena bicaranya sama perempuan. Sampai akhirnya dia kirim suatu item, ya, kirim kepada itu cewek. Setelah dia kirim, mungkin dia hapus untuk sendiri. Ya. Cewek itu nggak jawab. Akhirnya malam-malam dia pulang, dia tidur. Ternyata cewek itu jawabnya malam-malam. Jawabnya I love it. Dia malam-malam ngobrol sedikit sama saya ngobrol sama istri, ketawa-ketawa. Saya tidur segitu, mungkin dia nggak buka HP. Pagi-pagi pulang sholat subuh, istrinya ngamuk-ngamuk. Ada apa ini? Kata tiba-tiba ngamuk mendadak. Ternyata istrinya buka HP-nya, dapat WA dari cewek, tulisannya apa? I love it. It-nya itu apaan? Nggak tahu. Subhanallah. Gara-gara itu kalau seuzon repot. Harus tanya ini apa ini maksudnya? Ini apa maksudnya ya? Santai. Kalau orang sudah seuzon repot di kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Maka kita dilarang, saya ingatkan, ini bukan hukumnya bukan enggak apa-apa, bukan makruh, haram. Ingat ya, haram antum seuzon sama istri. Haram istri seuzon sama apa? Suami, enggak boleh. Haram. Kalau dapat tanya, cross check. Enggak boleh kita membangun kesimpulan sendiri. Ya, enggak boleh kita bangun kesimpulan sendiri, ya. Enggak boleh. Istri misalnya lagi mungkin bicara sesuatu, oh, kamu berarti menimbul kesimpulan, kamu tidak cinta lagi sama saya, kamu begini-begini, tidak boleh. Haram hukumnya. Karena Nabi mengatakan, iyyakum wadh-dhon, waspadalah kalian dari persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan adalah dusta yang paling, perkataan yang paling dusta, ya. Ini dalil bahwasanya senantiasa berbaik sangka, akhlak yang mulia. Kalau berburuk sangka, akhlak yang buruk, berarti berbaik sangka, akhlak yang mulia. Orang berbaik sangka dia nyaman, dia tentram, dia tenang, ya. Ya, kalaupun dia berbaik sangka ternyata salah urusan orang itu dengan Allah. Saya tidak terlalu ikut campur urusan orang. Biar dia mau apa, kita berbaik sangka aja. Sudah. Hidup tenang, tentram, dia bisa tidur dengan nyaman. Adapun dia berburuk sangka, sibuk, berprasangka buruk kepada si fulan, berprasangka buruk kepada si fulan. Subhanallah. Ada orang seperti begitu, ya kasihan dia seperti kena penyakit, kasihan. Ya, kasihan. Pernah ada orang suatu hari datang kepada saya. Saya masih kuliah waktu itu. Datang ke kamar, dia bilang, Firanda, kamu jelek-jelekin saya ya? Saya bilang, ya akhi, ente siapa mau saya jelek-jelekin?
Orang kenal aja nggak ada, ngapain jelek-jelekin ente? Apa manfaatnya? Langsung saya gitu. Biar dia mikir gitu loh. Ngapain? Mana buktinya saya jelek-jelekan kamu? Tahu-tahu dia berprasangka bahwasanya saya menjelek-jelekan dia di depan orang banyak. Langsung saya marah, saya ngomel. Ente siapa mau saya jelek-jelekin? Apa pentingnya saya jelek-jelekin ente? Ente bikin mudarat saya, emang saya hasad sama ente? Apa yang mau saya hasadin? Pokoknya saya habisin. biar dia sadar ngapain berprasangka seperti itu. Ngapain berprasangka seperti itu? Ini terjadi terkadang di antara penuntut ilmu, terkadang di antara ustadz. Oleh karenanya, saya bilang berprasangka buruk hukumnya apa? Haram. Meskipun prasangkaan ente benar, nggak boleh, haram. Apalagi kalau apa? Salah. Kalau benar saja haram, apalagi salah. Hanya boleh berprasangka kalau memang ada hal yang ini indikasi kuat dan orang itu kebiasaannya seperti itu. Itu boleh kita berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk. Ya. Tapi kalau orang itu asalnya baik, tidak macam-macam, kemudian berprasangka buruk, maka ini hukumnya haram. Berarti berprasangka baik hukumnya adalah akhlak yang mulia. Ya. Repot kalau sudah seorang istri berprasangka buruk sama suaminya. Suaminya dari kantor pulang kecepatan, ngapain pulang cepat? Ada apa coba? Pulang terlambat, kenapa terlambat? Nanti kasih hadiah, ada apa ini? Mau kasih hadiah sama saya? Mau poligami ya biar saya senang. Oh, susah, hidup susah kalau begitu. Semua dicurigai. Seperti itu. Nah, hidup apa kayak begitu hidup rumah tangga? Baik. Lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal julusa bit turuqat. Waspadalah kalian untuk duduk di jalan-jalan. Kenapa dilarang ya? Karena seorang kalau sudah duduk di jalan susah dia untuk menjaga pandangan, susah untuk menunaikan hak jalan. Lagi pula jalan itu adalah untuk lalu lalang, bukan untuk nongkrong di situ. Ya. Jalan dibuat untuk nongkrong atau untuk jalan? Untuk jalan. Qalu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah ingatkan kepada para sahabat, hati-hatilah kalian duduk di jalan. Ya. Zaman dulu orang tidak ramai. Zaman dulu orang tidak apa? Tidak ramai. Zaman Nabi berapa sih masyarakat? Cuma sedikit. Ya, yang lalu tidak banyak ya. Kalau mau dihitung sedikit. Itu pun Nabi mengatakan hati-hati, jangan duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, kata mereka, wahai Rasulullah, ma lana buddun min majalisina. Kata mereka, ya Rasulullah, kita harus duduk. Ya, natahaddatsu fiha, kita ngobrol di situ, ketemu kawan duduk sebentar ngobrol ya. Ya bagaimana? Kita harus begitu ya Rasulullah. Jadi mereka ingin bukan menentang Rasulullah, tapi mereka ingin mengatakan, ya susah kita hindari ya Rasulullah. Kita harus melakukannya. Ketemu kawan ngobrol sebentar di pinggir jalan misalnya, atau di toko dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma idza abaitum fa'atut tariqa haqqahu. Kalau ternyata kalian memang tidak mampu untuk tidak duduk di jalan, kalian harus duduk di jalan, maka jalan keluarnya adalah tunaikan hak jalan. Jalan punya hak. Qalu wa ma haqquhu? Apa hak jalan? Qala ghaddul basar. Tundukkan apa? Pandangan. Wa kafful adza, dan jangan mengganggu orang lain. Wa raddus salam, jawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar, muttafaqun alaih. Saya ulangi, Rasulullah bersabda, hati-hatilah kalian duduk di jalan-jalan. Mereka berkata, ya Rasulullah, kita harus duduk di jalan, ngobrol di situ. Kata Nabi, jika kalian memang harus duduk di jalan, maka tunaikanlah hak jalan. Mereka bertanya lagi, para sahabat, apa itu hak jalan? Kata Nabi, 4. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, raddus salam, jawab salam. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi melarang untuk duduk di jalan? Karena susah untuk menunaikan hak jalan. Susah untuk menunaikan hak jalan. Ya. Seandainya seorang bisa menunaikan hak jalan, silakan duduk di jalan. Gampangnya begitu. Kalau kalian memang mampu untuk menunaikan hak jalan, silakan duduk di jalan. Hak jalan tersebut 4 tadi. Tundukkan pandangan, itu hak yang susah. Mau duduk di jalan gimana menundukkan pandangan? Orang lihat sampai hilang dari pandangan. Tapi kalau cewek yang lihat,
kurang ajar nggak pakai jilbab, tapi lihat terus. Sampai selesai. Ya, repot. Gimana tundukkan pandangan? Ini kalau di zaman Nabi orang yang pakai, maksudnya berpakaian dengan pakaian muslimah, itu aja Nabi suruh tundukkan pandangan. Apalagi zaman sekarang, yang lewat cuma paling beberapa orang. Di zaman Nabi SAW masyarakat cuma apa? Sedikit. Ya ribuan aja kita, jutaan. Ya. Puluhan juta malah ya. Kemudian ya, sudah. Apalagi duduk di mall, selesai. Duduk di jalan aja. Duduk di mall, silakan duduk di mall. Yang penting bisa tunaikan hak mall. Apa hak mall? Tundukkan pandangan. Baru hak pertama kita sudah tewas, nggak bisa. Nah, itu banyak istighfar aja lah ya. Ya. Anda bayangkan, kalau di jalan aja kita nggak boleh karena tidak bisa tundukkan pandangan, apalagi di HP. Emang HP ini lebih parah daripada jalan. HP lebih parah daripada jalan. Instagram lebih parah daripada jalan. YouTube lebih parah daripada jalan. Ya sudahlah, tunaikan hak YouTube. Tunaikan hak HP. Tundukkan pandangan. Siapa yang bisa jalan? Karena kita sadar kita ini hamba penuh dosa ya. Ya. Nabi SAW, ghadul basar, tundukkan pandangan. Kaful adha, ya. Jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang baik perkataan maupun perbuatan. Tidak boleh. Di antara kita mengganggu orang, kita ngobrol ngambil areal jalan. Udah jalan trotoar kita ngobrol, bikin duduk, akhirnya kursi menjuru ke luar, akhirnya orang susah untuk apa? Untuk jalan. Ini namanya mengganggu orang lain. Ya kalau harus ngobrol di pinggir lah. Jangan kemudian santai di situ ya, kemudian ganggu orang ya. Nggak boleh. Sama seperti orang yang parkir sembarangan, akhirnya orang susah ya. Kalau darurat semua nggak ada masalah. Darurat. Nggak bisa mau parkir 5 kilo baru ke sini susah ya. Sebentar segera jalan ya, istighfar ya. Darurat ya. Tapi kalau santai parkir sembarangan, ganggu orang lain ya. Ini jalan punya hak ya. Atau ganggu orang dengan komentar. Orang lewat dikomentari, gini-gini, diejek. Itu si ini, jalan kayak gitu, jalan pinggir jalan. Omong lisan tidak bisa ditahan. Ya, karena orang hobinya untuk komentar. Kalau Anda tahu Anda hobi komentar, maka jangan lihat macam-macam. Karena Anda tidak bisa tidak berkomentar. Maunya apa? Komentar. Kalau nggak komentar, kayaknya bisa stres. Jadi harus apa? Komentar. Kalau Antum tahu Antum hobi komentar, maka jangan melihat hal-hal yang memancing Anda untuk apa? Komentar. Kaful adha, jangan ganggu orang lain ya. Raddus salam, menjawab salam, ucapkan salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Yang susah juga amr bil ma'ruf nahi anil munkar. Siapa yang bisa? Ada orang enggak pakai jilbab, "Mbak, ini hak jalan, Mbak ya. Hak jalan. Mbak, harusnya pakai jilbab, amar ma'ruf." Haram loh, enggak pakai jilbab. Neraka, Mbak. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa seperti itu? Intinya kita ini nggak mungkin bisa menjalankan apa hak jalan. Oleh karena kita nggak bisa, jangan sering duduk di jalan. Selamat di rumah saja, ya. Di rumah ya. Tapi sekarang kita di rumah pun tidak selamat. Sama. Kita nonton apa? Internet, nonton berita, nonton YouTube, ya sudah. Semua buyar. Hak-hak YouTube kita buang. Hak-hak sudah semuanya kita lihat macam-macam, sepuas-puasnya. Ya. Lihat berita. Beritanya sih bagus, yang bawa berita lebih bagus lagi ya. Terus kita tidak merasa berdosa, dan itu terjadi. Tidak ada orang nonton berita lihat cewek kasih astagfirullah, nggak ada. Dia santai aja karena seperti suatu yang biasa. Suatu hal yang apa? Biasa. Saking biasanya sampai kita tidak berpikir untuk istighfar di dosa tersebut. Seakan-akan mengubah pandangan adalah hal yang biasa. Itu yang terjadi sekarang. Baik laki-laki maupun perempuan juga nonton macam-macam ya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah dan banyak istighfar. Dan benar sabda Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya banyak apa? Istighfar. Kita butuh banyak istighfar. Hak jalan tidak bisa kita tunaikan. Allahul musta'an. Dan ini di antara dalil kaidah ya, daf'u al-madharrah muqaddam ala jalbil masalih. Ada kaidah fiqhiyah yaitu menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan.
Karena ngobrol ada maslahatnya. Istiqnas, saling lebih sayang, menghilangkan kebosanan. Tetapi tatkala di jalan ini masalah. Di sini sekarang ada mudarat, ada kemaslahatan. Maka Nabi mendahulukan lebih baik menghilangkan kemudaratan daripada mendatangkan kemaslahatan tapi bisa membawa kemudaratan. Maka diutamakan menolak kemudaratan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya, ini jika misalnya seimbang. Berbeda kalau kemaslahatannya besar, kemudaratannya kecil, maka didahulukan mengambil kemaslahatan. Baik. Hadis berikutnya an Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia faqih dalam masalah agama. Ini di antara akhlak mulia adalah bertafaqquh fid din, belajar. Ya, karena dengan belajar seorang akan beradab. Dengan belajar seorang akan beradab. Seharusnya demikian. Seorang belajar dia tahu akan adab-adab. Kalau dia beradab, maka dia akan berakhlak mulia. Ya. Sin dalil, hadis ini dalil bahwasanya tentang sifat iradah Allah. Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang. Ya. Khairan di sini datang dalam bentuk nakirah, itu tanwin. Dalam konteks persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Barang siapa, kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, barang siapa yang Allah ingin baginya segala kebaikan, Allah akan buat dia paham tentang ilmu agama. Ini dalil bahwasanya ilmu agama membuka pintu banyak apa? Kebaikan. Dan ini sesuatu yang sangat logis. Kalau seorang belajar, dia akan tahu dia bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana berumah tangga yang benar, bagaimana berdagang yang benar. Dia tahu pintu-pintu kebaikan yang pahalanya besar, dia tahu skala prioritas, semuanya butuh ilmu. Butuh ilmu, maka benarlah tatkala seorang dijadikan paham tentang masalah agama, dia akan meraih banyak kebaikan. Karena khairan di sini nakirah dalam konteks persyaratan, berikan faedah umum. Barang siapa yang, kalau kita artikan, barang siapa yang ingin Allah berikan kepada dia semua kebaikan, maka baik kebaikan kecil, kebaikan besar, ya, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Ibnu Hajar mengatakan khairan di sini nakirah li ta'zim, artinya Allah ingin berikan dia kebaikan yang besar. Barang siapa yang ingin Allah berikan bagi dia kebaikan yang besar, Allah akan buat dia paham tentang masalah agama. Kemudian yufaqihu, ya. Fikih di sini maksudnya ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, mencakup ilmu fikih, mencakup ilmu adab, mencakup ilmu akidah. Karena fikih dalam agama bukan fikih yang kita pahami sekarang secara secara istilah, yaitu fikih taharah, fikih salat, enggak. Fikih di sini maksudnya umum. Itu barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih, yaitu paham dalam permasalahan agama dengan ilmu yang dibangun di atas dalil, di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Jadi ilmu agama dipuji secara zatnya. Adapun selain ilmu agama, maka ditinjau. Dia belajar misalnya ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu misalnya arsitek atau insinyur, ya, engineering dan yang lainnya. Maka tatkala dia belajar ilmu tersebut, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, untuk agama Islam, maka dia berpahala, ya. Tapi kalau ternyata tidak, hanya sekedar untuk kantong pribadi, maka seperti perkara dunia yang lainnya, enggak ada keistimewaan. Enggak ada keistimewaan. Jadi ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama menjadi mulia bukan li dzatihi, bukan karena zatnya, tapi li ghairihi, karena sebab yang lain. Jika dia belajar ilmu-ilmu tersebut dalam rangka untuk menolong kaum muslimin, dalam rangka untuk menjayakan agama Islam, ya, dalam rangka untuk menunjukkan kehebatan Islam, maka kalau niatnya demikian, maka dia juga berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, kebalikannya, berarti barang siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah bikin dia jahil tentang masalah agama. Oh, dia dalam ilmu lain luar biasa cerdasnya, tapi dalam ilmu agama bahlul. Sudah bahlul suka komentar. Ini bahaya.
Sudah bahlul dalam masalah agama, dia komentar dalam masalah agama. Ini bahaya, seperti Allah ingin keburukan bagi dia. Ya akhi, semua orang sepakat. Semua orang sepakat, ya. Kalau misalnya ada orang mau menjalankan operasi, misalnya operasi sesar. Dokter-dokter sudah berkumpul. Kemudian ada seorang ulama, ya, profesor bidang hadis ikut nimbrung dalam ruang operasi tersebut. Dia mengatakan, ini kayaknya harus dipotong lewat sini. Harusnya dibukain dulu. Kira-kira apa yang dikatakan oleh dokter-dokter tersebut? Ini Profesor Bahlul ini. Itu bukan bidangnya di sini. Meskipun dia hafal hadis, hafal Quran, ya. Hafal hadis, ribuan hadis dia hafal, sanad-sanad dia hafal. Tapi jangan ente ngobrol masalah apa? Masalah kedokteran, motong sini, motong sana, urat ini putus dulu sebelum urat ini, ya. Tinggal disambung, diikat. Ini sembarangan ente. Ini karena uratnya banyak jadi derajatnya Hasan. Enggak bisa. Itu perkara dunia ente tidak boleh ikut campur. Apalagi sebaliknya, perkara agama kemudian ada insinyur ikut nimbrung. Bicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ikut nimbrung. Oh enggak, itu enggak haram, itu enggak apa-apa. Ente bilang enggak apa dari mana? Bahasa Arab aja enggak bisa. Bahasa Arab aja enggak bisa, gimana mau nimbrung masalah agama, ya. Lebih berbahaya salah dalam agama daripada salah dalam dunia. Saya komentar masalah dunia salah ya masih ringan, tapi kalau seorang komentar masalah agama salah, masalahnya repot, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu yang terjadi zaman sekarang. Zaman sekarang semua orang mau ngomong, ya. Sudah jahil dalam masalah agama, hobi berkomentar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak ingin kebaikan bagi dirinya. Allah ingin keburukan baginya. Ini dalil juga bahwasanya ada tanda jelas kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang, yaitu diantaranya Allah buat dia faqih dalam masalah agama. Kalau antum sudah senang menuntut ilmu, ya itu mudah-mudahan itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada antum. Sudah syuruk ya? Sudah? Berarti sudah selesai? Hah? Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Kita mulai tadi jam berapa? Hah? 5:05? Hah? 5:10-an? Nah, sudah, tambah lagi kalau gitu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satu pun di timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan Tirmidzi dalam sunannya, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahumullah jami'an. Taib, di sini hadis ini adalah hadis yang sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya akhlak adalah ibadah yang agung. Ya. Bahkan di antara ibadah-ibadah yang teragung. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ma min syai'in, dan ini memberikan faedah keumuman. Syai'in nakirah dalam konteks penafian. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada akhlak mulia kalau diletakkan di timbangan. Artinya kalau ada ibadah yang lain sama akhlak mulia, taruh di timbangan pada hari kiamat, lebih berat apa akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia itu pahalanya besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yudriku darajat as-sa'imil qa'im bi husni khuluqihi. Sungguh seseorang, kata Nabi, mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin salat malam dengan akhlaknya yang mulia. Dia tidak salat malam, dia tidak puasa sunnah, tapi akhlaknya mulia tersebut, ya, membuat dia mencapai derajat orang-orang tadi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang agung, Nabi menggandengkan, menjadikan barometer keimanan seorang dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sesempurna-sempurna imannya kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyaruhum linisaihim, dan sebaik-baik mereka adalah yang terbaik bagi istrinya. Subhanallah ya. Nabi bilang kalau mau tahu iman seorang paling sempurna, lihat apa? Akhlaknya. Di antara mau lihat akhlak yang paling baik, lihat akhlaknya sama istrinya. Ya.
Makanya jangan antum sepelekan berakhlak baik sama istri. Itulah menunjukkan akhlak sejatinya antum tatkala antum berakhlak dengan istri. Kalau kita di luar kita bisa sok alim, sok dermawan, karena kita bisa membuat-buat tatkala di luar. Ketemu dengan bos, ketemu dengan kawan, kita bisa senyum-senyum, sengaja senyum. Tapi kalau di rumah aslinya kelihatan. Ternyata kalau antum di rumah aslinya baik, ya, maka berarti antum akhlaknya mulia. Kalau di luar kita memaki orang enggak berani, ya. Kita mau marah orang enggak berani, nanti berantem. Tapi kalau di rumah, istri mau kita marah gampang, ya. Mau kita marahin, mau kita gampar, ya perempuan mau diapain? Mau lari kemana? Mau lari ke rumah orang tuanya sudah meninggal, rumahnya sudah dijual. Kalau maksudnya mau zalim sama keluarga, tapi kalau kita akhlak mulia sama istri, menunjukkan kita berakhlak mulia, ya. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya jangan antum merasa bahwasanya baca Quran saja dapat pahala. Antum senyum sama orang dapat pahala. Ya, salam dengan ramah sama orang dapat pahala. Tawadhu sama orang dapat pahala. Menjamu orang lain dapat pahala. Banyak sekali. Ramah sama orang lain pahala, ya. Oleh karenanya seorang harus berpikir, ya, cerdas agar dia dapat pahala yang besar di akhirat. Dia buka segala pintu kebaikan. Inna abwabil khair katsira. Pintu kebaikan banyak. Sebisa mungkin dia lakukan. Dia buka masuk surga lewat pintu zikir, dengan berbakti kepada orang tua, dengan salat malam, dengan puasa. Yang mampu dia lakukan. Di antaranya dengan akhlak yang mulia. Ya, Syekh Sa'di menjelaskan kenapa seorang kalau berakhlak mulia pahalanya besar. Karena kalau dia sudah berakhlak mulia, maka argo pahalanya jalan. Dimanapun dia ketemu orang, pahala jalan. Ketemu istrinya, pahala jalan. Ketemu anaknya, pahala argo jalan terus. Kenapa? Dia berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya waktu kita banyak habis bukan interaksi kita dengan Allah secara langsung, bukan ibadah mahdhah. Kebanyakan waktu kita ada habis berinteraksi dengan sekitar, dengan istri, dengan anak, dengan membantu, dengan supir, dengan kawan kerja, rekan kerja, dengan kolega, dengan bos, dengan anak buah. Nah, kalau kita berakhlak mulia, dimanapun kita berada, argo pahala apa? Jalan. Maka berusahalah kita distempel oleh Allah sebagai orang yang berakhlak mulia. Itu perlu perjuangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Ya, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi akhlak mulia itu bisa diusahakan. Ya, bisa diusahakan. Saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada ikhwan-ikhwan, kepada ibu-ibu. Kalau kita tahu akhlak kita buruk, suami kita enggak suka, rubah akhlak tersebut. Jangan mengatakan saya emang dari dulu begini, sejak lahir begini. Sampai mati juga begitu. Enggak ada. Itu sombong. Ucapan itu banyak kesombongan, tidak mau merubah. Kalau istri kita enggak suka akhlak kita rubah. Mas, kamu kok begini? Ini enggak bagus. Coba tanya sama teman-teman, bagus enggak begitu? Ini bagus kok. Coba tanya teman-temanmu, begitu bagus enggak? Mungkin kita mandang bagus, ya ternyata itu buruk. Karena akhlak ini perkara yang orang bisa nilai banyak, ya. Kalau baik orang bisa nilai baik, kalau buruk orang bisa nilai buruk. Kalau kita sadar akhlak kita buruk, kita berusaha untuk apa? Merubah. Dan tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita pasti punya akhlak-akhlak yang buruk. Maka perbaiki akhlak tersebut. Berusaha sampai distempel oleh Allah bahwasanya Anda berakhlak mulia, maka insyaallah argo pahala akan jalan terus, ya. Itu perlu perjuangan, ya. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia kata ulama, bastul wajhi, kaful adha, ya, wa badlun nada. Itu tiga. Itulah disebut dengan rukun akhlak mulia. Bastul wajhi, murah senyum, kaful adha, tidak ganggu orang, wa badlun nada, suka bantu orang lain. Itu sudah. Kalau bisa terkumpul dari tiga perkara pada seorang, maka dia berakhlak mulia. Bastul wajhi, suka senyum, ketemu orang. Ini menunjukkan tawadhu, tidak ada kesombongan dalam hatinya. Dia senyum kepada siapa saja. Tidak berat bagi dia untuk apa? Senyum. Mukanya tidak garang terus, ya. Kalau orang susah senyum berarti hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Dia pasti angkuh. Kita saja kalau mau senyum sama orang miskin kan kita harganya mahal. Tapi kalau senyum sama orang kaya dari jauh kita senyum, dari jauh kita sudah senyum. Sama orang miskin mau senyum kayaknya mahal banget senyumnya. Tidak pantas dia mendapat senyumanku. Kenapa? Ada sombong. Sombong. Juga sama akhwat dari jauh kita sudah senyum. Sama orang kaya dari jauh sudah senyum. Itu menunjukkan ada masalah dalam hati kita. Tapi kalau orang murah senyum, siapapun dia murah senyum, ya, maka insya Allah hatinya baik, ya. Saya punya kawan di satu kota, subhanallah, semua orang suka sama dia. Setiap dia ketemu senyum, saya usah senyum.
Kalau ketemu kita panggil tangan, pegang tangan kita, semua orang nyaman kalau ngobrol sama dia. Itu contoh akhlak mulia. Semua orang nyaman, tidak merasa terganggu kalau ada dia. Kalau dia tidak ada, orang-orang cari, di mana si fulan? Di mana si fulan? Berarti ini akhlak mulia, orang nyaman sama dia. Tapi kalau antum duduk, orang merasa terganggu, aduh, sudah datang dia. Kalau dia enggak datang, alhamdulillah enggak datang. Antum enggak datang, tidak dicari, orang bersyukur dia tidak datang, nanti masalah berarti. Ya. Jadi bastul wajhi, yaitu murah senyum. Kaful adha, enggak ganggu orang lain. Tidak ganggu dengan perkataan, tidak ganggu dengan sikap, jangan ganggu orang. Ya, dalam satu riwayat perkataan seorang salaf, kalau kau mampu untuk meninggal, ya, di antaranya khamisul batn, khafiful dhahr, ya, itu perut kosong, maksudnya jangan sampai makan yang haram. Khafiful dhahr itu jangan sampai memikul kezaliman orang lain, ya, berbuat zalim, lakukanlah. Kalau bisa kita meninggal tidak berbuat zalim sama orang, tidak ada masalah sama orang lain, itu yang terbaik. Kalau antum punya masalah di dunia, bisa antum selesaikan sebelum meninggal dunia. Di antara konsekuensi akhlak mulia tidak mengganggu orang lain. Jangan ganggu orang dengan status antum. Jangan ganggu orang dengan komentar antum. Jangan ganggu orang dengan sikap antum. Sudahlah, berusaha tidak ganggu orang lain. Kita berusaha yang terbaik. Kalau ada yang merasa terganggu, ya urusan dia. Tapi kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Kemudian badlun nada, membantu orang sebisanya, jangan jadi orang pelit. Di antara akhlak buruk, yang terburuk adalah pelit. Pelit, kalau kita bisa bantu dengan perkataan, dengan bantuan energi, tenaga, dengan pikiran, kadang-kadang kita bantu orang, dan kasih masukan, ya. Itu dengan harta kalau kita punya kita kasih, ya. Ya udahlah, itulah rukun daripada akhlak yang mulia, dan ini pahalanya sangat besar di akhirat kelak. Tapi demikian saja, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan nanti insyaallah, ya. Saya memesan buku juz 29 di bursamuslim.com, pesan 1 datang 2. Saya sudah email hubungi, tidak dibalas-balas. Apakah boleh buku yang itu saya sumbang ke masjid? Bagaimana Ustaz? Iya, sumbang aja, ya. Karena buku punya saya, ya. Sumbang aja, enggak apa-apa, ya. Taruh aja di masjid, ya. Antum kasih info ke email, ya, bahwasanya saya sudah tanya Ustaz Firanda dan bukunya suruh sumbang ke mana? Ke masjid, ya. Khawatir antum ditagih sama Bursa Muslim. Bagaimana kuburan sesuai sunnah di daerah kami pada saat ini? Apakah boleh memberi nama dan dibuat bata hanya satu bata agar buat tanda tidak longsor hilang? Hukum asalnya bahwasanya kuburan tidak boleh disemen, ya. Kuburan tidak boleh ditulis, Nabi larang, ya. Kecuali darurat, ya. Darurat artinya kalau tidak ditulis disangka tidak ada kuburannya, maka tulis saja nama. Cukup tulis apa? Nama, ya. Itu darurat, ya. Tidak boleh dikasih semen, ya. Kasih batu beberapa bata tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah. Tapi kalau di semen, ditutup kubur itu haram hukumnya, ya. Ya. Jadi intinya kalau memang tidak ditulis bakalan ditindis atau yang lainnya atau diinjak-injak oleh orang karena disangka itu bukan apa? Kuburan, ya apa boleh buat. Tapi kalau dengan tanda lain sudah menunjukkan itu kuburan, ya sudah cukup, tidak perlu ditulis. Misalnya dikasih batu depan, batu belakang, kemudian apa, ya. Ya saya nggak tahu kondisi masing-masing. Mungkin kalau orang-orang nggak ada tulisannya, ini mayatnya sudah pergi kali. Tutup, ya, itu lain cerita. Jadi maksud saya seandainya bisa dibuat suatu tanda yang menunjukkan itu kuburan tanpa tulisan, maka itu yang harus dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, tidak kecuali dengan tulisan, maka darurat. Ustaz, apakah wajib hukumnya memindahkan sesuatu yang menghalangi jalan seperti ranting pohon? Ya, kalau mengganggu orang kita pindahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Di antara keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan, ya. Orang kalau lihat gangguan di jalan, ada bermacam-macam orang.
Lihat gangguan di jalan ada, dia naik motor, dia berhenti, dia pindahin. Ini iman. Ada yang jalan, ya Allah kalau kena orang gimana? Tapi dia nggak turun, jalan terus. Ini juga iman, tapi kecil lagi ya. Ada yang, oh itu kalau kena orang gimana ya? Senang nunggu, oh itu kena itu. Nah, itu. Ini bahagia dengan ini dosa. Orang macam-macam subhanallah. Ada yang sengaja taruh kaleng diisi beton, orang kan seorang iseng tendang. Nanti ada yang tendang itu nunggu. Wow, oh dia senang. Nah, ada orang iseng seperti itu. Nabi bilang pindahin gangguan, dia taruh gangguan di jalan. Apabila makmum yang masbuk mendapati imam tahiyat akhir dengan duduk tawarruk, apakah makmum juga harus duduk tawarruk? Ini tidak ada harus-harusan, ini sekedar masalah ijtihadiyah. Ya sunnah, apakah sunnahnya kita ikut imam bertawarruk atau kita duduk iftirash? Maka dua pendapat di kalangan para ulama, tidak ada dalilnya yang nas, tidak ada yang tegas. Dalil itu macam-macam. Dan namanya dalil nas. Nas itu tegas, jelas, tidak ada kemungkinan yang lain. Ada zahir, zahir itu tidak tegas, mungkin begini, ada kemungkinan tapi kemungkinan lebih kuat. Dalam masalah ini tidak ada nas. Tidak ada nas, ya. Oleh karenanya para ulama hanya sekedar mengambil istimbat dari lafal-lafal hadis yang ada. Sebagian mengatakan dengan tawarruk, dan saya memilih pendapat tersebut. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Bukankah kalau kita mendapati dia rakaat kedua, padahal kita rakaat pertama, kita ikuti dia rakaat kedua atau rakaat pertama model kita? Kita rakaat kedua, langsung kita tasyahud. Padahal rakaat pertama bukan tasyahud. Ya enggak? Tapi begitu kita dapat dia rakaat kedua, ya kita ikut apa? Tasyahud. Demikian juga tatkala dia dalam posisi rakaat keempat, ya kita ikut juga sebagai posisi rakaat keempat dengan tawarruk dengan tasyahud. Ya, kalau selesai tinggal kita bangun. Kita lanjutkan sisa. So, tapi kalau kita duduk iftirash enggak apa-apa. Enggak ada, itu bukan sampai derajat wajib ya. Hanya sekedar sunnah, apalagi ini tidak ada nasnya tegas, yang sekedar ijtihadiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena kita mau melanjutkan, maka jangan apa? Tawarruk, kita duduk iftirash ijtihadiyah. Antum duduk begini, enggak ada salahnya. Afwan mau bertanya, sutrah ketika salat sendiri wajib atau sunnah? Yang benar hukumnya sunnah. Silakan baca di bekal salat. Kalau enggak di bekal salat, antum enggak punya duit untuk beli atau sudah kehabisan karena sudah habis ya. Antum tinggal download bekal Islam ya. Situ ada pembahasan masalah sutrah. Dalam masalah sutrah itu pembahasan tentang masalah imam, makmum dan saf. Situ ada pembahasan tentang masalah sutrah. Situ kita jelaskan maksudnya hukumnya sunnah. Ana seorang ikhwan mengadopsi anak akhwat dari bayi, sekarang sudah SMP. Dari bayi mandikan dan sebagainya. Apakah sekarang anak kalau mencium atau apa angkat adalah dosa mengasuhnya seperti anak sendiri? Apakah wajar anak kalau pegang dia? Enggak boleh ya, enggak boleh. Saya bilang solusinya kalau seperti ini masalah khilaf, cuma saya lebih condong pada pendapat tersebut, dan ini fatwanya Aisyah radhiyallahu taala anha dan fatwanya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau memang anak tersebut sudah sangat dekat dengan kita yang rawat dari kecil ya, maka kita jadikan aja anak susuan ya, meskipun dia sudah besar. Asalnya anak susuan itu hanya di bawah 2 tahun baru bisa menjadi anak susuan ya. Innamar radha'ah minal maja'ah, bahwasanya menjadi saudara persusuan kalau dalam kondisi majah itu dia kenyang dengan susu tersebut, itu di bawah 2 tahun. Boleh SMP, apakah boleh? Berdasarkan hadis Hudzaifah, Salim Maula Hudzaifah, ya maka boleh, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi cari adik istri antum menyusui, atau kalau tidak adik perempuan antum yang lagi nyusui ini anak ya. Dengan misalnya 5 kali susunya dikumpulkan di gelas, 5 kali kemudian diminumkan kepada anak tersebut, maka jadi mahram antum ya. Sehingga adik perempuan antum jadi ibu susuan, antum jadi om susuan ya. Jadi om susuan.
Ya, ini memang ada khilaf masalah ini, tapi ya bagaimana lagi solusinya? Kalau enggak, antum enggak boleh pegang dia. Ya, karena dia bukan mahram antum ya. Dia bukan mahram antum. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.